Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Aqulu rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syana hada ilaik fa inna lam nakhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sumah bal kharajna ittiqa sukhtika wa abtika maradatik. Allahumma thabit janani wa adirul haqqa ala lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pemirsa kaum muslimin, ikhwatul muslimin wal muslimat dimanapun berada, saya mencoba lagi untuk membacakan tentang zakat fitrah yang keterangannya yang ada dalam kitab Al-Bajuri atau disebut Syekh Syarah Takrib atau langsung matannya Takrib Al-Mujib. Pada kesempatan ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terutama saya pribadi bisa membacakannya dan juga bisa memahaminya. Tentunya sebelumnya kita tawasul dulu kepada Allah untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau yang pengarang kitab ini di barzahnya dapat ampunan Allah, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaatnya terus ngalir pahala kepada beliau. Berbagai pesantren dikaji, mudah-mudahan pengarang kitab ini di barzahnya ditempatkan di Raudatul Jannah, amin. Dan mudah-mudahan ilmunya kita bisa memanfaatkannya. Ilahatul mu'alif hadal kitab ala nullah yang fauna bi ulumih ala nullah tagasyam bi rahmah wal maghfirah ala nullah yang fauna bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang zakat fitrah di halaman kitab Hasyah Al-Bajuri nya halaman 278 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tajibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrah ay khalqiyah bi thalathati asya'a al-islamu bi salasati asya'a al-islami fala fitrata ala kafirin asliyin illa fi raqabatihi wa qaribihi al-muslimin wa bi gurubi syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan wa hina idzin fatakhraju zakatul fitri amman mata ba'dal gurubi dunaman wulida ba'dahu wa wujudi fadlin wa huwa yasaru syahsin bima yafzulu an kutihi wa kuti iyalihi fi dalikal yaum ay yaumul id wa kadza lailatuhu aidan wa yuzakki asyahsu an nafsihi wa an man talzamuhu nafaqatuhu
minal muslimina fala yalzamul muslimu al fitrata abdin wa qaribin wa jaujatin kafarin wa in wajabat nafaqatuhum wa idza wajabat al fitratu ala syahsin payukhriju sa'an min kuti baladih in kana baladian fa in kana fil buldan aqwatun golaba ba'duha wajabal al ikhraj minhu walau kana syahsu fi badiyah wala quwata fiha akhraja min kuti aqrabil balad ilaihi min wa man lam yusir bisa'in bal bi ba'diha lazima dzalika wa qadruhu sa'un wa qadruhu ay qadruhu sa'un khamsu artalin wa thuluthin bil iraqi wa sabaqa bayanu ritlin al iraqi fi nisbil juru' nisabil juru'. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan wajib zakat fitrah. Nah, kapan wajibnya zakat fitrah itu? Wajibnya zakat fitrah sama dengan wajibnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, zakat fitrah pun tahun kedua Hijriah, cuman tanggal 2 hari lagi sebelum Idul Fitri itu wajibnya. Diturunkan wajibnya untuk melaksanakan zakat fitrah. Tajibu zakat al-fitri. Nah, wajib zakat fitrah. Di sini disebut zakat fitrah. Kenapa disebut fitrah? Zakat fitrah. Karena ini zakat ay khalqiyah. Fitrah itu khalqiyah. Zakat fisik. Zakat badan. Zakat fitrah itu zakat membersihkan badan. Zakatul fitri. Al-fitratul bihasil fa. Ay khalqiyah. Fitratul al-fataran nasa alaiha. Nah, ay khalqatuhu. Jadi zakat membersihkan diri manusia. Di sini ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, ini zakat fitrah, zakat pribadi seseorang. Jadi wajib tiap manusia yang Islam itu wajib mengeluarkan zakat tiap tahun sekali untuk menzakati dirinya. Wa tajib zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrah ay khalqiyah. Syaratnya tentunya di sini menyebutkan bisalah sati asya'a. Wajibnya zakat fitrah itu ada 3 syaratnya. Yang pertama al-Islam. Orang yang sudah menyatakan Islam, sudah bersyahadat atau tidak bersyahadat tapi ibu bapaknya sudah muslim, berarti sudah muslim dari zaman arwah. Kalau ibu bapaknya kafir atau disebutnya non muslim, nah anaknya mengatakan 2 kalimat syahadat, mulai dari situ. Nah, itu berarti Islam. Dia wajib dengan yang pertama karena Islam, maka wajib zakat fitrah. Nah, bagaimana? Fala fitrah ta'ala kafirin aslin. Tapi kalau orang kafir mau zakat fitrah tidak wajib dan tidak sah karena belum Islam. Jadi orang kafir walaupun kaya tidak wajib. Kecuali ila piraqabatihi wa qaribihi al-muslimin. Al-muslimaini. Jadi orang kafir punya hamba sahanya muslim. Nah, maka dia orang kafir itu wajib apa? Wajib membayarkan fitrah hamba sahayanya yang muslim. Atau orang kafir punya kerabatnya muslim, miskin lagi kerabatnya, maka orang kafir itu juga wajib membayarkan apa? Fidyah kerabatnya yang muslim. Tapi bagi dirinya tidak wajib. Nah, itu jadi orang kafir asli ini yang tidak wajib itu kafir asli.
Jadi kafir asli tidak wajib zakat. Kalau ada kafirnya kafir tidak asli. Mana kafir tidak asli itu? Yang tadinya iman, tapi dia pindah agama jadi kafir kan. Nah dia tetap wajib fitrah itu. Wajib qada nantinya. Begitu dia masuk Islam, berapa tahun dia jadi Kristen, asalnya Islam, masuk Kristen, atau jadi ustadz, penceramah, jadi Kristen, jadi pendeta, jadi penceramah juga pendetanya. Nah ternyata balik lagi. Selama dia keluar dari Islam, dia wajib bayar apa? Wajib mengqada apa? Karena wajib mengeluarkan zakat fitrah, dan kalau tidak berarti wajib diqadanya itu. Jadi yang tidak wajib zakat itu, yang wajib itu karena Islam. Orang kafir tidak wajib. Nah bagaimana? Ini juga kafirnya kafir asli, mentong. Jadi kalau kafirnya tadinya muslim dulu, kafir, nah itu tetap aja wajib. Walaupun dia kafir tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ila kafir asliin. Karena kata asli berarti ada tidak asli. Illa fi raqabatihi, kecuali hamba sayanya. Kalau hamba kafir punya hamba saya, mungkin dia kaya, punya hamba saya atau punya kerabat yang muslim, dia tetap wajib mengeluarkan untuk hamba sayanya dan kerabatnya yang muslim. Yang kedua syarat yang kedua, wabi gurubi syamsi, dengan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu karena terbenamnya matahari min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Jadi wajibnya zakat fitrah bukan dari tanggal 1. Jadi nanti wajibnya begitu maghrib, akhir hari Ramadan itu kan maghrib, tanggal 30 bulan syahr Ramadan. Nah di situ baru wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau sebelumnya dari tanggal 1 itu boleh zakat fitrah. Sejak tanggal 1 Ramadan kita sudah keluarkan zakat fitrah. Apalagi kita ada tuntutan dari pihak desa, jadi sebelumnya kan sudah setorkan. Nah, itu boleh. Tapi wajib, saat yang wajibnya adalah begitu terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Itu di situ wajibnya. Sampai kapan? Nah, inaidin Ramadan, inaidin takhruju zakat al-fitri aman mata. Dikeluarkan dari orang yang mati ba'dal ghurub. Zakatul fitri aman mata ba'dal ghurub, orang yang meninggal setelah ghurub. Jadi di sini ada mengalami apa? Mengalami Syawal gitu, mengalami puasa dan mengalami Syawal. Syawal itu mulainya apa? Ghurub syamsi. Nah, itu wajibnya. Jadi kalau meninggal sebelum apa? Sebelum ghurub, ini tidak wajib. Jadi wajibnya itu setelah, jadi mengalami dua hal. Jadi ada mengalami Ramadan dan mengalami jadi bi guru bisamsi itu mengalami apa? Mengalami Ramadan dan juga mengalami Syawal. Nah itu jadi wajibnya. Sampai kapan? Waktunya berlangsung sampai imam keluar kemana? Imam masuk untuk sholat. Jadi waktu mengeluarkannya sebentar yang wajibnya. Jadi mengeluarkan, makanya kalau dikeluarkan saat wajibnya itu kelabakan juga. Jadi ngumpulkan mendatanya langsung repot juga. Makanya kebijakan dari BAJ itu melaksanakan zakat jauh-jauh sebelumnya sudah diinformasikan, dikumpulkan dan didistribusikan supaya tidak ribet. Jadi kalau waktunya itu pasti ribet. Nah, mungkin saja ada yang kelupaan ya. Itu wajibnya. Jadi boleh kita mengeluarkan zakat sejak tanggal 1 Ramadan. Nah, yang wajibnya itu begitu terbenam matahari di akhir Ramadan, di situ wajibnya. Sampai kapan waktunya? Sampai imam masuk untuk sholat. Jadi sebentar. Jadi semalaman.
Jadi malam itu nerima, malam itu juga ditulis, dibagikan, diatur, dihitung, dibagikan. Berat juga itu. Nah, bagi kalau melaksanakan pas pada waktu wajibnya, maka panitia kelabakan juga gitu. Nah, untuk itu para dari pusat, dari baik dari pusat sampai daerah ya dilakukan, diusahakan itu mengeluarkan zakat awal-awal. Jadi tidak ditumpuk sampai nanti hari wajibnya, waktu wajib, karena itu laporannya bahkan dari tanggal sekian harus dituntut laporan langsung ke desa, ke kecamatan. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, wajibnya tuh. Nah, bagaimana kalau nanti lepas ternyata mengeluarkan zakat fitrahnya setelah sholat karena sibuk kan? Bisa saja kalau tadi ditunggu saja sampai terbenam matahari mengeluarkan zakat fitrah, bisa saja orang kesibukan sehingga lupa ingat-ingat setelah sholat baru mengeluarkan zakat fitrah, maka itu tidak sah zakat fitrahnya dan itu tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Nah, makanya walaupun sedikit zakat fitrah itu maka dikeluarkan tepat pada waktunya. Pertama ya ingatkan kepada yang masih belum, mudah-mudahan bisa melaksanakan segera. Mungkin saja yang sibuk, orang yang sibuk itu tidak teringatkan zakat fitrah. Karena saum kita andai kata tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka saum kita tidak akan diterima oleh Allah. Mudabdabun bainas samai wal ardi hatta tu'di zakatal fitrah, kata Nabi. Sehingga bayar dulu zakat fitrahnya. Nah, dari terbenamnya matahari itu waktunya akhir bulan Ramadan, keluarkan zakat fitrahnya dari orang yang meninggal ba'dal ghurub. Jadi orang yang meninggal ba'da ghurub itu pun wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya sebelum, sekarang meninggal 2 hari lagi, nanti tidak perlu zakat fitrah gitu. Yang pertama kan tadi Islam, kedua terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi dia mengalami Ramadan dan mengalami Syawal, itu yang wajibnya. Jadi kalau belum mengalami Syawal maka dia tidak wajib. Tapi kalau kita kan sebelum Syawalnya, nah itu boleh saja. Kemudian duna man wulida ba'dahu. Nah, tidak wajib zakat fitrah, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi orang wulida dilahirkan ba'dahu setelah ghurub. Jadi kalau anak begini, anak waktu asar lahir, seorang ibu melahirkan anak waktu asar, kan berarti dia mengalami apa? Asar akhir Ramadan. Akhir Ramadan melahirkan seorang anak, si ibu itu. Nah, berarti maghribnya selesai kan? Nah, dia menginjak hidup di bulan Ramadan walaupun sebentar dan menginjak bulan Syawal. Nah, anak itu tetap wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau anaknya lahirnya setelah ghurub? Nah, berarti dia tidak mengalami Ramadan. Lahir setelah ghurub. Nah, dia wajib zakat enggak? Tidak wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya begitu sholat asar melahirkan, setelah sholat asar melahirkan, dan dia akan maghrib kan mengalami nanti begitu maghrib akhir Ramadan, nah dia tetap wajib walaupun tadi yang lainnya sudah dikeluarkan, nambah berarti ngeluarin zakat fitrah bagi si bayi yang baru lahir karena mengalami Ramadan dan mengalami 1 Syawal. Nah, itu ya wajibnya. Jadi kalau salah satunya tidak mengalami maka tidak wajib. Kalau tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 29 dia meninggal, berarti tidak wajib zakat fitrah. Atau orang yang yang wajib itu dia hidup di bulan Ramadan dan menginjak 1 Syawal, itu jadi wajibnya. Jadi kalau hanya 1 Syawal dia baru hidup, baru kelahir dari 1 Syawal, nah setelah ghurub maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa wujudul fadli wa huwa yasaru syahsin bima yafdulu. Jadi adanya kelebihan kebutuhan makanan pokok ankutihi wa ankuti iyalihi. Makanan pokok ya kalau
di Jampang makanan pokok adalah beras, nasi ya. Nasi dari beras. Jadi beras ukurannya. Mungkin kalau daerah lain singkong. Di daerah lain juga bisa jagung. Jadi apa saja yang menjadi kekuatan di daerah tersebut itulah yang dikeluarkan. Ada yang sagu, mungkin dia Papua mungkin sagu ya. Nah, karena orang Papua bilangnya sagu itu adalah minimarket. Nah, kami katanya. Nah, yang gratis. Nah, jadi mungkin ada yang sagu makanan pokoknya, ada juga yang dari beras. Nah, berarti keluarkan dari apa? Dari ada kelebihan. Jadi sehari semalam Idul Fitri atau Idul Fitri makanan itu cukup cadangan. Ada selebihnya. Nah, wahwa yasharu syasin bima yafdulu an kutihi wa kutiyalihi, keluarganya fidzalikal yaum, pada hari itu ayyamul idi wa kada lailatuhu. Jadi sehari semalam untuk dia dan keluarganya. Kemudian wa yuzakiya syahsyun an nafsihi. Dia harus zakat untuk dirinya seorang suami, untuk wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin, setiap orang yang wajib dinafkahi oleh dia. Jadi kita zakat itu diri kita, seorang suami, pimpinan keluarga, istrinya tanggungan apakah anaknya, dan juga tanggungan apakah itu ada pembantunya, ada hamba sayanya, atau siapa saja orang yang ditanggung oleh kita, itu namanya wajib nafkah kita. Berarti wajib juga apanya? Zakat fitrah, zakat fitrahnya. Seperti pembantu wajib zakat fitrahnya oleh majikannya. Nah, atau hamba saya kalau ada wajib zakat fitrahnya oleh majikannya. An-nafsi wa an mantal jamu nafaqatuhu minal muslimin. Fala yalzamul muslimu fitrata abdin wa qaribin wa zaujatin kufarin. Tapi kalau punya hamba saya, kerabat, istri yang kafir tidak wajib. Jadi untuk dirinya saja yang wajib itu. Jadi kebalikannya, tadi kalau orang kafir pun, kalau muslim hamba sayanya atau pembantunya wajib. Dia seorang kafir, tapi istrinya Islam, berarti tetap dia wajib mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakat fitrah, karena wajib nafkah. Waliman talzam wa aman talzamu nafaqatuhu. Jadi yang wajib nafkahnya maka wajib. Jadi ke siapa wajibnya zakat fitrah itu? Kepada orang yang wajib memberikan nafkah. Jadi istri tanggungan siapa mengeluarkan zakat fitrah? Tanggungan suami, karena istri nafkahnya tanggungan suami. Anak tanggungan siapa zakat fitrahnya? Tanggungan bapaknya, karena yang menanggung nafkahnya adalah bapaknya. Jadi siapa saja yang menanggung nafkah maka itulah yang wajib zakat fitrah. Wa in wajabat nafaqatuhum. Dan bagaimana sekarang? Pala yalzamul muslim fitrata abdin. Nah, tapi walaupun di sini wajib nafkah orang. Jadi seorang muslim punya istri kafir, punya pembantu kafir, hamba saya kafir. Kerabat juga kafir. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk kerabatnya yang kafir, walaupun wajib nafkah. Ini harus Islam. Jadi harus Islam yang diwajibkannya. Nah, wa idza wajabat al-fitru ala syahsin. Nah, jika sudah ada kewajiban yang tiga ini, yang pertama Islam, kedua terbenamnya matahari di akhir Ramadan, yang ketiga ada selebihnya. Pokoknya selebihnya. Kalau kita punya tanggungan ada 5, 6 sama kita sendiri, berarti cuman ada selebihnya itu ada untuk satu orang, ya keluarkan aja seadanya. Jadi selebihnya. Jadi wajibnya. Jadi kalau tidak ada berarti tidak wajib. Jadi kalau sama sekali tidak bisa diusahakan itu berarti tidak wajib. Nah, patakhruju so'an. Bagaimana? Untuk satu orangnya dikeluarkan patakhruju so'an min kuti baladih. Jadi ukurannya satu so'. Satu so' itu ukurannya
5,1 ritril Baghdadi. Ya kalau kita di sekarang dijadikan jadi kurang lebih kalau di kilo jadi 2,176 kilo, atau dibulatkan 2,5 kilo. Itu untuk apa? Satu sok itu 2,5 kilo, kurang lebih 2,5 kilo. So'an min kuti baladi, dari makanan pokok. Jadi makanan yang menjadi kekuatan fisik. Makanan pokok di negara itu. In kana baladian, kalau dia bernegara. Wa in kana pil buldani akwatun. Nah, seandainya di negara itu makanan pokoknya banyak. Jadi ada yang ini, bisa ini. Nah, golaba ba'duha, maka mana yang lebih kuat yang dikeluarkan? Jagung sama padi, singkong, itu kan satu tipe itu. Jadi kalau makan singkong makan, jagung makan, nasi makan, itu kan tiga-tiganya sama. Apa namanya itu? Ngandung apa? Karbohidrat semuanya. Jadi sebetulnya itu makanan pokok semuanya. Nah, mana yang paling kuat, yang paling mengalahkan? Ya, padi, berarti padi, walaupun ada aja. Ya, kalau padinya tidak ada, berasnya tidak ada, berarti ada singkong, ya singkong berarti. Nah, memang yang dimakan berarti kekuatan di situ. Jadi, yang galibnya di situ, yang galibnya. Wajib al-ikhraj minhu, keluarkan dari sebahagian mana. Jadi, mana bisa singkong, bisa jagung, bisa beras gitu. Keluar yang ada. Walau kana syahsun fil badiyah, seandainya ada seorang di kampung tidak ada lakuat afiha, tidak ada makanan kekuatan di situ, tidak punya, tidak ada. Dahar seadanya aja. Apa aja yang dimakan. Jadi tidak ada makanan pokok. Akhraja min kuti akrabil balad. Nah, berarti dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya dengan makanan pokok yang dekat ke daerah mana. Di daerah mana punya pokok? Dia mah tidak punya makanan khusus ketemunya. Nah, tapi dia dekat ke mana? Daerah mana? Jadi kalau tidak punya di daerahnya, maka harus ngikut ke daerah yang lain yang dekat. Jadi badan ya akrobul balad ilahi. Wa malam yusir bisain bal bi ba'diha lazimahu dzalikal ba'd. Nah, bagaimana dia tidak mampu untuk mengeluarkan secara keseluruhan satu sok satu orangnya, nggak ada, paling setengahnya, ya keluarkan, wajib mengeluarkan setengah sok yang ada. Nah, qadru sok itu adalah khamsu artalin wal sulusin. Jadi 5 dan 1/3 liter bil Iraqi, liter Irak. Nah, ini tadi udah dikalkulasikan. Jadi satu sok itu adalah 5 liter 1/3 Iraqi. Kemudian kalau di kilo di kita adalah 2,5 kilo kurang lebih. Itulah yang dikeluarkan zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan zakat fitrah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan itu kan zakat fitrah kalau dikeluarkan maka puasa kita diterima dan sempurna, dan kalau tidak dilakukan maka puasa kita digantungkan, tidak langsung diterima oleh Allah. Untuk itu mengingatkan kepada yang belum, segeralah mengeluarkan zakat fitrah, walaupun wajibnya nanti sudah terbenamnya matahari di akhir Ramadan, tapi kadang-kadang waktu itu waktu sibuk. Nah, lebih baik kita didahulukan di waktu-waktu yang boleh, waktu sunat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.